Jadi buat kamu di sini yang punya bisnis kecantikan ataupun kamu sedang bekerja dan ingin menulis kopi untuk klinik kecantikan, sebenarnya gimana sih cara nulisnya? Nah, kita akan bahas spesifik khususnya untuk judulnya ya pada sesi video kali ini. Tapi sebelum ke sana, kembali lagi bersama saya, Show Andreas dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk klinik kecantikan ya. Jadi, tanpa basa-basi lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi ini saya akan sedikit memberikan teman-teman insight bahwa kalau misalkan kita menulis kopi itu sebenarnya, mmm, apa aja sih angle atau judul yang bisa kita gunakan ya. Nanti saya akan coba kasih teman-teman kalau kita udah dapat satu judul yang menarik, kita ingin explore nih judul itu ke berbagai angle itu gimana caranya, ya. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman cari inspirasi judul, teman-teman itu bisa buka aja Ad Library. Nah, di Ad Library ini, kamu bisa cari semua kategori iklan yang lagi jalan di negara manapun, ya. Dan teman-teman ingin sih tinggal masukin aja. Misalkan apa? Klinik kecantikan, tinggal masukin aja. Nah, di sini teman-teman akan lihat semua iklan yang lagi jalan di Indonesia untuk klinik kecantikan, ya. Apa ya misalkan ya? Kadang-kadang bisa nggak relevan juga ya. Ini misalkan ya. Oh, ini enggak, ini masih relevan. Kadang-kadang ada nggak relevan juga ya. Misalkan kayak nanti coba ya kita akan bertemu atau enggak. Tapi itu saya sering teman-teman nemuin nggak relevan ya. Jadi misalkan kita ingin iklan untuk makanan kesehatan, tiba-tiba keluar suplemen gitu ya, itu juga ada ya. Tapi ini teman-teman bisa nanti explore ya, kalau misalkan teman-teman cari inspirasi judul, nah itu nanti bisa muncul di sini. Teman-teman, lihat aja ya. Tuh, nanti teman-teman harus sesuaikan dengan bisnis teman-teman sendiri ya. Terus ini juga bisa ini sih, kalau teman-teman mau masukin nama brand-nya juga bisa ya, misalkan Skintific. Nah, kita bisa lihat tuh iklannya Skintific apa aja ya, bentar. Nah nah kita bisa lihat nih, jadi dia main angle seperti apa, iklannya kayak gimana aja, itu bisa kelihatan semua. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kalau kita ngomongin iklan itu biasanya ya, itu strukturnya adalah dia nggak lebih dari 4 paragraf sih biasanya ya. Nah, kalau yang lebih ini, biasanya ini kayaknya ini dia caption media sosial ya. Jadi kalau caption kan panjang nggak masalah ya, tapi kalau iklan itu kan harus to the point dan tujuannya jelas gitu, ngarahkan orang ke mana. Oke, di dalam iklan itu biasanya kalau saya kan tambahkan social proof seperti ini, di dalam iklannya, terus juga ada call to action sama ada headline-nya. Nah, untuk headline-nya itu nanti kan bahas, tapi untuk headline-nya itu kamu bisa sesuaikan aja gitu, dengan campaign yang kamu mau, dengan tipe judul yang kamu pilih, ya. Jadi kalau kita ngomongin judul, headline, judul atau headline copywriting itu sebenarnya ada banyak banget ya. Tapi di sini saya akan bahas 3 ya, dari, sudut pandang yang berbeda-beda tentunya. Yang pertama itu pertanyaan headline, ya. Jadi pertanyaan headline ini adalah tipe judul yang mana teman-teman di sini menanyakan biasanya yang jadi masalah atau keinginannya mereka atau bisa juga kebiasaannya mereka. Contohnya misalkan kayak gini, udah skincare-an tapi hasilnya belum maksimal. Nah, ini kan relate kan kepada orang-orang yang punya kebiasaan skincare-an dan mereka punya masalah, kok hasilnya nggak maksimal ya? Nah, kamu bisa tambahin selanjutnya kayak, Kak, itu tandanya kamu butuh perawatan. Nah, di klinik ini kamu bisa perawatan ini, tinggal teman-teman explore aja. Jadi sebenarnya kalau kita udah nemuin headline-nya, itu gampang sih, lebih mudah lah untuk teman-teman menulis isi sama call to action-nya, karena tinggal ngikut aja. Atau ini kamu bisa ambil dari kebiasaannya juga, contohnya kayak kapan terakhir kali kamu perawatan wajah. Jadi kamu bisa, ngambil kebiasaannya mereka. Kan ini juga mengingatkan mereka kan kayak, "Oh iya udah lama nih nggak, perawatan wajah." Atau contoh yang kedua, jadi kalau kamu nggak suka dengan kalimat pertanyaan, kamu bisa main dengan targeting orang tertentu. Jadi ini cocok banget buat kamu yang ingin beriklan, karena kalau kita iklan, itu kan kita bisa spesifik ya, nargetin kayak geo targeting, umurnya, gendernya, itu teman bisa sesuaikan. Contohnya misalkan kalau kamu mau targetin moms atau cewek, mama muda gitu ya, itu kamu bisa pakai ya. Biasanya ya, agak berbeda sih kalau kita nargetin untuk, market menengah ke atas itu biasanya pakai moms. Tapi, di satu sisi kalau teman-teman biasanya biasanya ya narget market menengah ke bawah itu pakai bunda atau ibu ya. Ya, tapi ini nggak laki-laki nggak 100% benar ya, tetap harus disesuaikan aja. Kalau mau nargetin cewek-cewek ya ciwi-ciwi gitu. Nah ini kalau misalkan kamu mau nargetin di
Surabaya, tinggal masukin kata kuncinya Surabaya. Atau bisa juga dicari acne fighter. Nah, ini kan jelas sih, kamu nargetin, mereka yang punya jerawat, fighter, pejuang jerawat. Selain itu, selain selektif, kamu juga bisa pakai fear headline. Jadi fear headline di sini itu kamu membuat sebuah judul yang menakut-nakuti orang. Contohnya kayak tahun 2025 kamu masih insecure dengan jerawat, perawatan di sini yuk, tuh. Atau yakin jerawatmu bisa sembuh dengan sendirinya. Walaupun kalau teman-teman lihat, "Loh Mas, ini kan juga, ini Mas, menggunakan pertanyaan, bukannya ini termasuk kategori atau tipe yang pertama, pertanyaan headline?" Jawabannya memang mirip antara satu sama lain, ya. Cuman ya nggak apa-apa, saya tetap infoin ke teman-teman, agar teman-teman dapat gambaran gitu kan. Kalau misalkan, teman-teman iklan itu nggak hanya dari angle satu aja, tapi bisa dari banyak angle. Nah, kalau misalkan teman-teman ya udah nemuin satu judul yang bagus, misalkan ini, teman-teman minta AI aja, misalkan apa, ChatGPT gitu. Karena sekarang kan memang sangat membantu lah untuk AI ini. Nah, oke, ini rasanya nggak login ya. Kita coba minta ya, ini di atas ini adalah judul copywriting saya untuk klinik kecantikan. Tolong buatkan 10 alternatif judul lain dengan angle yang berbeda, tapi poin, tujuannya sama, menyadarkan orang untuk pentingnya treatment di klinik. Oke, kita akan lihat nih hasilnya kayak gimana. Nah, jadi teman-teman bisa ini kan, explore. Jadi dari satu judul yang teman-teman udah temuin, teman-teman bisa minta AI untuk cariin alternatif headline yang bisa teman-teman explore juga. Cuman memang kadang-kadang itu, apa ya, ada yang menurut saya sih jelek lah ya, nggak 100% bagus, tapi nggak apa-apa, agar teman-teman dapat gambaran aja bahwa ini adalah cara agar teman-teman bisa mengeksplor headline-nya biar lebih variatif lagi, ya. Dan mungkin itu aja teman-teman di video kali ini, semoga membantu buat teman-teman di sini yang ingin menulis judul copywriting untuk produk klinik kecantikan, bisnis klinik kecantikan khususnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang